cukup ditangani dengan 50% dari 50% dari kapasitas rumah sakit yang ada. Kenapa 50%? Karena kita masih membutuhkan 50% lainnya untuk menangani kasus-kasus lain. Jadi kita kan penyakit nggak cuma COVID, masih ada orang yang stroke, ada orang yang jantungan, diabetes, dan sebagainya. Belum lagi sekarang musim hujan menjelang peralihan musim itu biasanya kasus DB juga meningkat. Nah, ini juga harus diantisipasi. Jangan sampai nanti rumah sakit masih sibuk dengan COVID, lalu kemudian kebanjiran pasien DB juga. Nah, kami juga di PKMK itu mencoba mengembangkan peta rumah sakit rujukan COVID-19. Namun ini belum final ya. Besok ini baru sangat awal karena datanya juga masih terbatas yang kami masukkan di sini. Besok teman-teman dari tim IT PKMK yang mengembangkan peta ini akan memaparkan lebih rinci mengenai peta ini dan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu yang ada di rumah sakit bisa berpartisipasi untuk bisa muncul dalam peta ini. Karena peta ini nanti diharapkan akan memberikan kita informasi, ya, siapapun yang mengklik atau masuk ke sini akan bisa melihat di mana lokasi rumah sakit rujukan COVID, lalu di mana rumah sakit mana yang punya fasilitas apa, rumah sakit mana logistiknya apa, kebutuhannya berapa, dan sebagainya, itu bisa kelihatan di sini. Jadi salah satu manfaatnya adalah bisa menjadi pedoman bagi para donatur yang akan menyalurkan bantuan, itu dia bisa melihat. Misalnya yang dia punya adalah APD, nah dia bisa melihat rumah sakit mana yang kekurangan APD, lalu salurannya bisa disalurkan ke sana, bantuannya bisa disalurkan ke sana, dan seterusnya. Tapi ini masih sangat awal pengembangannya, sehingga datanya masih sangat minim, kami akan terus lengkapi. Nah, dari berbagai situasi tersebut kita coba munculkan, ya, minggu lalu kita sudah bahas mengenai skenario yang mungkin muncul, yaitu ada 3, di mana ada skenario optimis, lalu ada skenario moderat, dan ada skenario yang pesimis. Skenario optimis ini terjadi apabila kebijakan pemerintah itu tentang social distancing dan sebagainya itu bisa berjalan dengan baik, karantina wilayah juga dilakukan dengan baik, lalu pengawasannya juga ketat, masyarakatnya patuh, terjadi herd immunity secara cepat, sehingga penyebaran penularan juga bisa dihentikan lebih cepat, kemudian APD medis tercukupi di semua rumah sakit, dan petugas kesehatan patuh. Nah, sekarang ini yang terjadi adalah banyak dokter dan perawat kita yang meninggal, walaupun tidak semuanya meninggal karena akibat langsung dari menangani pasien COVID, tapi juga banyak faktor lain. Tapi setidak-tidaknya kita bisa melihat bahwa kenapa kok di tempat kita dibandingkan dengan negara lain, kita tinggi sekali angka kematian dari teman-teman sejawat tenaga kesehatan. Kalau diperhatikan, mungkin ini hipotesis saja, bahwa mungkin salah satu penyebabnya adalah masalah ketaatan terhadap penggunaan APD. Jadi petugas itu tidak begitu taat mengenai bagaimana protap untuk menggunakan dan melepaskan APD. Ini yang juga ternyata cukup berbahaya, ya, kalau tidak diperhatikan. Jadi bukan hanya masalah kecukupan, tapi juga perilaku saat menggunakan. Nah, sehingga dengan demikian itu jadinya kecil sekali kemungkinan untuk skenario A ini terjadi. Terlalu optimis, ya, sehingga kita mungkin bisa mengabaikan skenario ini. Kalaupun misalnya ini yang terjadi, ya kita bisa bersyukur karena artinya pandemi tidak parah. Tapi kita harus bersiap-siap terhadap skenario yang lebih buruk dari itu, yaitu skenario B dan skenario C. Nah, kedua skenario ini sama-sama terjadi lonjakan, hanya beda skala. Di skenario B itu skalanya lebih ringan daripada skenario C. Nah, karena skenario C lebih buruk atau lebih parah, maka di skenario C ini kami menyarankan atau mengusulkan untuk adanya leadership di skala atau di level wilayah yang lebih kuat. Kalau di skenario B mungkin setiap vaskes atau setiap rumah sakit ini berjalan tidak terlalu terkoordinir dan sebagainya, ini mungkin masih bisa berjalan semua, ya, walaupun tidak terlalu tercukupi kebutuhan di masyarakat. Tapi kalau skenario C terjadi dengan tidak adanya koordinasi antar wilayah, antar vaskes, antar kabupaten kota, maka bisa dipastikan bahwa akan terjadi chaos. Nah, sehingga untuk itu leadership di incident command system yang
sudah dibahas banyak pada berbagai workshop hospital disaster plan ya oleh Bu Bella dan tim, itu juga sangat penting untuk dibangun di level wilayah. Nah, sehingga skenario yang kami kembangkan berdasarkan pada itu akan memuat berbagai aspek ya, termasuk organisasi dan struktur. Nah, di sini termasuk tadi selain kepemimpinan terkait dengan ICS itu, kita juga bicara mengenai sistem rujukan COVID. Jadi kebetulan tadi pagi kita juga sudah berdiskusi mengenai ini, dan dari 27 rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Provinsi DIY untuk menjadi rumah sakit rujukan COVID, itu harus dipetakan lagi mana yang punya kapasitas atau punya sumber daya untuk menjadi rujukan tertinggi. Nah, rujukan tertinggi ini artinya dia punya semua dokter subspesialis yang diperlukan, perawat-perawat yang terlatih, sampai ke peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk menangani kasus yang masuk pada level kritis atau memiliki fasilitas critical care. Nah, rumah sakit yang lain yang di SK-kan tersebut itu bisa menjadi level yang di bawahnya. Jadi bisa menangani pasien-pasien, misalnya pasien PDP, pasien yang membutuhkan ruang isolasi tapi tidak perlu sampai ke critical care. Nah, rumah sakit lain di Jogja ini ada sekitar 70-an rumah sakit ya. Di luar yang di SK-kan tersebut bisa menjadi tempat untuk melakukan triase. Jadi semua pasien yang dicurigai COVID bisa dilakukan triase di berbagai rumah sakit tersebut, dan jika ternyata hasilnya PDP, maka dia bisa dirujuk ke rumah sakit level 2, atau kalau dia kritis bisa langsung dirujuk ke level yang tertinggi. Nah, kemudian tentu saja jika yang terjadi adalah skenario 3 di mana lonjakan atau kasus ini sangat tinggi, maka selain fasilitas yang harus disiapkan juga SDM-nya. Nah, SDM ini juga bisa menjadi masalah besar bagi Provinsi DIY karena kita sudah punya, kita tahu bahwa SDM kita itu sangat terbatas, tidak akan cukup untuk menangani jika semua kasus itu terjadi dalam waktu yang bersamaan. Nah, sedangkan di sisi lain, seperti yang tadi kami sampaikan, kita tidak bisa mengandalkan bantuan dari daerah lain karena setiap daerah akan punya masalah yang serupa dengan kita, sehingga kita harus bisa mandiri dalam hal SDM ini. Nanti pada sesi setelah ini teman-teman dari Sonjo akan menceritakan atau akan men-sharing pengalaman bagaimana mengelola relawan ya. Jadi dalam hal ini ketika kita tidak SDM medis yang ada itu sudah tidak mencukupi, tentu saja kita membutuhkan bantuan dari masyarakat. Masalahnya adalah masyarakat yang seperti apa yang bisa kita gerakkan atau kita hubungi, kita jalan networking seperti apa dengan kelompok-kelompok yang mana agar bisa mengoptimalkan upaya-upaya tersebut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga dari aspek transportasi, karena ternyata transportasi ini harus bisa dikoordinir juga supaya tadi ketika ada rumah sakit yang ditunjuk sebagai pusat rujukan, lalu ada rumah sakit yang hanya melakukan triase, bagaimana pergerakan pasien setelah di triase dia harus dikirim ke rumah sakit yang memiliki fasilitas critical care. Nah, itu harus dipikirkan, jadi transportasi pasien, kemudian juga dengan transportasi SDM, karena SDM yang menangani pasien-pasien COVID ini juga punya risiko sebagai OTG atau OPD ya. Jadi semua tenaga kesehatan yang menangani pasien, artinya kontak langsung dengan pasien, itu berstatus orang dalam pengawasan, sehingga dia juga harus menjalani karantina. Nah, untuk bisa seperti itu, maka harus ada fasilitas yang menampung ya sebagai shelter sementara bagi para petugas kesehatan tersebut, sehingga mereka tidak membaur di masyarakat atau di keluarga. Jadi selama periode pandemi, para petugas kesehatan yang menangani pasien COVID itu bisa ditempatkan atau diinapkan di sebuah lokasi atau fasilitas yang menampung mereka semua, sehingga mereka semua bisa dikarantina di sana dan tidak berbaur di masyarakat. Nah, dengan demikian
perlu ada transportasi juga yang mengatur mobilitas petugas dari rumah karantina ke rumah sakit atau antar rumah sakit. Jika misalnya rumah sakit pusat rujukan COVID sudah kewalahan dan membutuhkan bantuan tenaga, bisa saja rumah sakit lain mengirimkan tenaga ke sana, tapi harus ada sistem transportasi yang membantu untuk mengatur mobilitas tersebut. Demikian juga dengan logistik. Jadi logistik medis dan non medis ini ternyata juga rumit sistemnya, sehingga perlu ada sistem transportasi yang optimal yang bisa memindahkan atau memobilisasi bantuan-bantuan logistik ini untuk sampai ke tempat-tempat yang membutuhkan dalam waktu yang tepat. Nah, karena ini juga merupakan suatu hal yang baru, maka tentunya di rumah sakit sendiri perlu ada perubahan-perubahan, baik itu kebijakan, pedoman, sampai ke prosedur-prosedur yang lebih teknis. Karena ini pasti berhubungan juga dengan alur pasien di dalam rumah sakit, pedoman atau prosedur dalam menangani pasien, satpam yang menerima pasien pertama kali itu harus seperti apa, bahkan driver ambulans itu harus seperti apa ketika menangani, sampai ke ketika ada pasien yang meninggal, bagaimana tata cara untuk penanganan jenazahnya dan sebagainya, itu semua harus diatur secara lebih detail dan lebih aman bagi petugas maupun bagi masyarakat. Kemudian alat dan fasilitas, tadi fasilitas sudah sempat saya singgung sedikit mengenai kebutuhan untuk adanya shelter bagi tenaga kesehatan, dan jika jumlah pasien ternyata jauh melebihi kapasitas rawat inap rumah sakit, nah barangkali kita juga perlu untuk menetapkan sebuah fasilitas, mungkin ini di level wilayah ya, ada fasilitas lain di wilayah tersebut yang terdekat dengan rumah sakit rujukan COVID itu yang bisa diubah fungsinya untuk menjadi tempat perawatan pasien. Mungkin pasien-pasien, mungkin PDP, pasien-pasien yang tidak memerlukan intensive care itu bisa dirawat di sana, karena menyediakan kamar isolasi itu jauh lebih mudah daripada menyiapkan ICU. Tapi kalau ICU-nya juga kurang, nah ini juga perlu dipikirkan bagaimana caranya kita bisa memenuhi standar ICU yang baik, bagaimana kita bisa mengubah bangunan biasa menjadi sebuah ruang perawatan critical care. Kemudian dari logistik medis dan non medis, ini kemarin juga sudah sempat dibahas pada pertemuan pertama, di mana ternyata ada pihak-pihak yang cukup banyak ya, pihak-pihak yang bersedia membantu dan punya sumber daya untuk membantu rumah sakit yang mengalami kekurangan logistik, terutama logistik medis. Tapi kita belum punya sistem bagaimana menyalurkan bantuan ini agar tepat sampai kepada sasaran yang membutuhkan. Jangan sampai suatu rumah sakit, misalnya rumah sakit A butuhnya hazmat, tapi yang dikirim masker N95. Di tempat lain rumah sakit butuhnya masker N95, yang dikirim malah hazmat dan sebagainya. Nah, ini kan tentu tidak efektif karena tidak ada peta. Nah, inilah fungsinya peta itu tadi untuk bisa menggambarkan siapa membutuhkan apa dan kapan berapa banyak. Nah, sehingga ini akan membantu tim logistik medis untuk bisa menyalurkan bantuan-bantuan tersebut. Kemudian dari level rumah sakit juga perlu mempunyai sebuah tim yang secara reguler mengupdate stoknya, dia mengupdate stok tinggal berapa, apa yang kurang, butuhnya berapa, dan sebagainya. Dan update-update informasi inilah yang disampaikan kepada para walking yang ada di rumah sakit tersebut, termasuk yang di level ICS, yang di level wilayah, gitu ya. Kemudian tim data dan informasi ini juga penting peranannya karena kita berharap kejadian pandemi COVID ini bisa menjadi pembelajaran kita tidak hanya sekarang tapi juga untuk di masa yang akan datang. Jadi data dan informasi ini selain untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan teknis atau taktis ya sehari-hari yang membutuhkan keputusan cepat, data dan informasi ini juga berperan untuk jangka panjang. Jadi nantinya kita harapkan data dan informasi yang ada di sini bisa menjadi semacam sumber pembelajaran untuk kedepannya. Karena katanya pandemi seperti ini akan berulang setiap 10 tahun, katanya seperti itu. Kemudian sistem pendanaan. Kemarin kita sudah sempat bahas ya hari Jumat kemarin, pendanaan untuk penanganan pandemi COVID ini bisa berasal dari pemerintah, bisa juga berasal dari masyarakat. Nah, yang berasal dari pemerintah itu bisa berasal dari APBN, bisa dari APBD,
belum lama ini Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan pedoman bagaimana cara yang aman bagi rumah sakit daerah untuk menggunakan dana APBD untuk belanja kebutuhan untuk penanganan COVID agar tidak menyalahi regulasi yang ada. Kemudian sumber-sumber pendanaan dari luar, dari masyarakat, itu bisa digali dengan cara misalnya dengan filantropi, ya, cara-cara yang lebih sistematis, lebih jangka panjang, atau bisa dengan cara-cara yang charity, jadi yang sifatnya jangka pendek dan sesuai dengan kebutuhan saat itu juga. Jadi lebih taktis. Gitu. Kemudian ini contoh dari sistem rujukan yang sudah kita bahas tadi pagi ya, yang sudah disampaikan oleh Dr. Hendro. Jadi dari sekian rumah sakit rujukan COVID ini yang tadi saya sempat singgung sedikit bahwa ada rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan tersier atau level 3. Lalu ada yang di level 2 dan ada yang primer. Nah, 27 rumah sakit yang sudah di SK-kan melalui SK Menkes maupun gubernur itu ada di sini. Nah, siapa yang ada di level 3 ini adalah rumah sakit-rumah sakit yang memiliki fasilitas critical care tadi. Bisa di sini. Nah, rumah sakit yang tidak di SK-kan itu ada di level 1, bukan primer, yang tugasnya adalah melakukan triase. Jadi triase ini juga penting untuk memilah mana yang OPD, OTG, OPD, mana yang PDP, dan mana yang positif dan harus memerlukan critical care. Nah, untuk networking rumah sakit rujukan itu diusulkan seperti ini. Jadi Dinas Kesehatan itu sebagai leader bagi semua pihak yang akan mengatur jalannya kerjasama atau alur pasien di sistem rujukan tersebut. Jadi dengan demikian maka kita harapkan alur pasien ini nanti akan berjalan lebih smooth, tidak ada lagi keraguan atau kebimbangan dalam mengirim pasien, misalnya dari rumah sakit level 1 mau dikirim kemana, itu mereka sudah jelas, sehingga tidak ada pasien yang terlambat dikirim sehingga terlambat ditolong. Nah, ini yang coba kita hindari, sehingga dengan adanya pedoman seperti ini, harapannya semua fasilitas kesehatan memahami di mana posisinya dan kemana dia bisa mengirim pasien apabila mendapatkan pasien-pasien dengan kondisi tertentu. Nah, secara lebih detailnya seperti ini. Jadi diharapkan nanti di rumah sakit pun ada, di rumah sakit pun ada grup-grup gitu ya, yang lebih kecil, misalnya dari grup AHS, dari grup rumah sakit Pemda, grup dari RC dan sebagainya. Nah, dengan demikian kita jadi lebih teratur, lebih jelas petanya juga lebih jelas kelihatan kerjasamanya seperti apa, networkingnya dan sebagainya. Lalu puskesmas kita harapkan juga berperan. Jadi puskesmas itu sebagai salah satu garda terdepan, khususnya juga dalam hal mengedukasi pasien ya, karena ada fungsi promotif preventif di sini yang kita harapkan bisa berperan menahan penyebaran yang lebih tinggi terjadi, terutama saat arus mudik mulai berjalan. Jadi teman-teman di puskesmas, dikomando oleh Dinas Kesehatan, itu bisa membantu dalam hal memberikan promotif preventif, mengembangkan pedoman-pedoman yang bisa dipakai di tingkat RT, RW misalnya, bagaimana mereka melakukan karantina 14 hari pada saat baru datang dari luar kota dan sebagainya, itu untuk melindungi penyebaran lebih lanjut. Saya rasa kalau ini dijalankan dengan betul-betul dan diawasi, ini akan cukup efektif untuk mencegah terjadinya lonjakan pasien yang di luar dari kapasitas pelayanan rumah sakit.